Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ruri. Kali ini ya di hari Senin tanggal 27 April 2020, satu hari sebelum penerapan PSBB. Jadi ini kebetulan aku mau berangkat ke Surabaya, biasa rutinitas ngantor, ngasih tahu info teman-teman kondisi ya sebelum PSBB. Nanti kita bandingin apa ada perubahan dari kebijakan pemerintah ketika PSBB diberlakukan. Yuk ikuti perjalananku di channel ini. Oke, ini di alun-alun Sidoarjo ya, banyak mobil parkir di area alun-alun. Terus untuk kepadatannya sih ini kayaknya seperti apa ya? Seperti di hari-hari biasa, hari normal gitu. Jadi masih banyak aktivitas di luar rumah maksud saya. Ada yang kerja juga, ada yang ngirim barang dan segala macam. Cuman biasanya di hari Senin itu macet ya di Sidoarjo, terutama daerah nanti Gedangan. Jadi kita lihat aja, nanti ikutin terus kondisi Sidoarjo ke arah Surabaya. Nah, ini kita naik flyover, kita lewat atas. Kondisinya tetap lancar, lalu lintas tidak begitu padat. Kemudian aktivitas dari warga Sidoarjo ya seperti biasa ya, mereka keluar. Nah, ini ada kereta lewat dari arah sebelah kanan. Ini kayaknya kereta penataran kayaknya ya. Oh ya benar, ini kereta penataran dari arah Malang. Ini kita ada lewat Buduran. Nah, ini biasanya macetnya awalnya itu kalau di hari-hari normal ini mulai padat. Sedikit sedikit macet ini. Tapi kita masih bisa padat merayap ya, pelan-pelan. Jadi jangan lupa teman-teman yang aktivitas keluar pakai masker. Menurut informasi yang pernah aku baca itu virus COVID-19 ini bisa nempel di partikel-partikel debu. Jadi ya silakan aktivitas di luar rumah, kerja, dagang, atau hal-hal yang ini untuk survive, untuk cari uang, untuk beli makan dan segala macam. Kita harus tetap menggunakan masker. Jadi jangan sampai lupa demi keselamatan. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat dari arah sebelah kanan, dari arah Surabaya ke Sidoarjo ya, kendaraan cukup banyak seperti hari-hari biasa. Kita ngelewatin pabrik konfit. Terus ini kita di pertigaan Gedangan. Nah, untuk ini sekilas info aja. Jadi PSBB ini penerapan berskala besar. Apa yang saya baca itu, jadi kita dibatasin untuk melakukan hal-hal yang nggak penting. Catat ya, hal-hal yang nggak penting. Jadi yang mau kerja silakan tetap kerja, tapi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya kita pulang kerja ya sudah pulang, jangan mampir ngopi terus nongkrong di tempat berkerumunan. Nah, ini
membahayakan. Jadi pulang kerja ya udah selesai. Terus untuk warung-warung ini dampaknya cukup besar ya. Jadi boleh buka warung tapi harus take home atau dibungkus ya bahasanya. Jadi nggak boleh makan di tempat. Dan pemberlakuan PSBB ini cukup berdampak besar pada beberapa sektor, termasuk pedagang ya, pedagang kecil maupun skala besar, restoran. Ini nggak boleh masuk, nggak boleh makan di situ di tempatnya ya, nggak boleh makan di tempat. Jadi memang harus dibungkus. Nah yang kasihan itu ya angkutan umum juga ya. Jadi kalau yang saya baca itu di beberapa sumber, jadi motor itu kita naik Gojek atau Grab itu nggak boleh berboncengan. Jadi teman-teman ojek online itu harus bukan harus ya. Jadi mereka cari opsi lainnya itu hanya sebatas GrabFood, nganterin makanan intinya. Dan katanya sih kalau berboncengan hanya yang satu rumah atau satu keluarga gitu, selebihnya nggak boleh. Jadi penerapan ini berlaku 24 jam, tetapi di jam 21 atau jam 9 malam sampai jam 4 pagi infonya tidak boleh ada aktivitas sedikit pun. Jadi keluar hal-hal yang nggak penting itu nggak boleh, sangat nggak penting. Nggak tahu ya, beli makan itu masih dibolehkan nggak ya di luar jam 9. Nah nanti infonya aku mau bikin video dari Surabaya ke arah Sidoarjo, nanti sekalian pulang kerja apakah masih diperbolehkan. Nah ini kita lihat di bank ini rame banget pada ngambilin duit persiapan PSBB. Ya mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran dari penerapan ini yang menimbulkan panik buying. Jadi masyarakat membeli sembako secara besar-besaran. Jadi biasanya beras 5 kilo jadi 50 kilo. Ini lebih baik jangan. Jadi kita beli seperlunya biar teman-teman atau keluarga yang lain itu diberikan jatah lah ya. Kita sampai di Aloha. Kalau ke kanan kita mau ke bandara, kalau lurus ke arah Surabaya. Jadi biasanya di sini tuh macet-macetnya luar biasa. Aktivitasnya masih lenggang, jalan-jalan juga lenggang, nggak padat bro. Jadi cuacanya cukup terik. Ini pukul 9 pagi. Banyak truk lewat sini. Jadi teman-teman tetap harus berhati-hati. Jangan kayak saya ini ya, jumpalitan kalau nyetir. Nah ini SMA Hang Tua di sebelah kanan. Dari arah Sidoarjo ke Surabaya ini lagi-lagi padat, merayap dan lancar.
masih ada banyak penjual di sebelah kiri di bulan puasa ini, tapi ya jualnya jualan ini ya, buah-buahan. Tadi lihat ada yang jualan melon ya. Penerapan PSBB ini berlaku 14 hari, jadi mulainya kan tanggal 28 malam, jadi selesainya dihitung dari 28, 29 dan seterusnya sampai 14 hari. Nah, sampai kapan PSBB ini berlangsung? Jadi kalau berhasil, dikatakan berhasil ya, analisa saya, jadi analisa yang udah saya baca dari beberapa sumber media itu, kalau orang-orang yang positif, masyarakat yang positif itu tidak naik secara signifikan atau tidak sama sekali, artinya jumlah positif di sini ya. Mudah-mudahan bener, sangat-sangat diharapkan masyarakat itu taat. Kalaupun ya kayak misalkan pedagang mau nggak mau mereka juga harus keluar, terus pedagang harus buka toko dan segala macam, himbauannya mereka melaksanakan protap, aturan-aturan, misalkan menggunakan masker, terus tetap menjaga kesehatan. Kalau sakit, kalau batuk ya udah tutup aja dulu sementara, karena kita nggak tahu ya dalam tubuh kita ternyata kita jadi OTG, jadi penular orang lain yang kena, kitanya sehat-sehat aja. Jadi tetap jaga kesehatan. Kita mau masuk ke Surabaya, jadi di Surabaya sendiri ada, sebelum kita masuk ya, di depan Cito itu ada pos pengamanan. Nah, di atas ini udah mati penyemprotannya. Biasanya disemprot disinfektan, ada bilik-bilik. Ini coba kita masuk ke bilik-bilik disinfektan ya. Saran saya kalau mau masuk bilik ini kondisi mata tertutup. Jadi dalam kondisi kaca helm ini ditutup aja, karena cukup cukup perih kalau masuk mata. Jadi tetap hati-hati teman-teman. Tadi barusan masuk bilik disinfektan yang disiapkan pemerintah Kota Surabaya. Mudah-mudahan wabah ini lekas selesai dengan penerapan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal patuh dan taat. Ya gimana ya, karena aku kerja ya, jadi mau nggak mau aku harus keluar. Nah, sekaligus ngasih informasi ke teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kita sehat semua ya. Jadi nanti kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa virus-virusan. Nah, ini ada lagi jembatan penyeberangan orang, kemudian diberi semprotan disinfektan lagi. Muncrat semua. Oke, jalan masih ramai lancar di Jalan Ahmad Yani. Teman-teman kalau yang mau
apa ke arah Surabaya, dari Sidoarjo ke Surabaya, lebih baik minta surat dari kantor bahwa menyatakan bahwa kalian itu kerja di Surabaya, domisili di Sidoarjo, biar bisa keluar masuk. Kan nggak lucu juga kalau kalian mau kerja pulangnya nggak bisa balik, entah itu misalkan kerja shift ya, pulang jam 10 malam, kan jam 9 sampai jam 4 kan sudah ditutup, nggak boleh ada aktivitas di luar. Nanti kita coba aja di hari pertama penerapannya seperti apa. Saya rela-relain dari Surabaya nanti itu jam 10 ke Sidoarjo. Oke, ini kita sampai di persimpangan Wonokromo. Jadi saya harus belok ke kanan, jalan ya ST Wonokromo ya. Ini masih ada yang tetap dagang, jualan logistik, masih ramai. Tetap teman-teman menggunakan masker. Nah ini udah disiapin tempat cuci tangan hampir di semua toko-toko yang buka, yang masih beroperasi itu disediakan tempat cuci tangan. Jadi teman-teman jangan males gitu ya, biar wabah ini lekas selesai. Jangan egois. Kalau memang nggak perlu banget untuk keluar rumah, mending nggak usah. Karena semakin kita sering ini ya beraktivitas, kemudian banyak yang masih bandel, kemudian yang positif corona ini semakin banyak, penerapan PSBB ini akan masih berlanjut, mungkin bisa 2 minggu lebih gitu loh. Oke, ini dari arah Ngagel ke Gubeng, cukup padat tapi masih lancar ya. Mungkin nggak lancarnya itu ini ya, angkot-angkot kali ya. Bukan orang nyebrang ya. Angkot masih aktivitas, ada orang jualan masker. Oke, kita lanjut. Wow, ini di bulan puasa masih ada orang jualan es legen nih. Wah, ini biasanya aku beli di sini nih. Legen yang legend, es legen yang legend. Oh, apa sih? Oke, ini kita sampai di Jalan Gubeng, stasiun Gubeng ya. Jadi infonya kereta api itu sudah sangat-sangat dibatasi, hanya ada beberapa trip aja yang berjalan. Jadi namanya ini orang-orang bandel keeleman, cuk aja nih. Golek tipe sirane kopior lah yo. Aduh, nauzubillah min dzalik. Teman-teman tetap safety ya. Ada tukang beca yang menanti pelanggan setianya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya ya Pak. Ini barangkali teman-teman mau bantu tukang koran tadi, ya Allah. Dalam kondisi seperti itu beliau masih semangat mencari nafkah daripada ngemis. Beliau masih bekerja penjual koran. Nah ini kita udah sampai di Jalan Pemuda Delta Plaza. Oke, sampai di sini dulu informasi yang bisa aku berikan. Jangan lupa subscribe dan share biar dapat info-info menarik yang lainnya. Oke, dadah di vlog selanjutnya.